Selamat sore teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan hari ini tanggal 22 Maret 2021. Saya akan melakukan analisa untuk saham untuk besok teman-teman ya. Analisa akan saya mulai dengan IHSG teman-teman. Baik teman-teman, ini untuk IHSG akhirnya kembali lagi masuk ke box konsolidasi yang saya bikin kemarin ya. Walaupun sehari sebelumnya IHSG itu bagus sekali, bentuknya adalah hammer. Namun untuk hari ini IHSG itu ditutup melemah 55,029 poin atau turun 0,86% di 6301,131. Jadi masuk kembali ke sini teman-teman. Untuk harga itu sebenarnya hari Jumat kemarin itu harganya nilainya IHSG bagus ya, di atas moving average 5, di atas moving average 20 dan juga di luar dari box ini seperti itu. Untuk saat ini harganya kembali di bawah moving average 5 tapi belum di bawah moving average 20. Hanya kembali lagi masuk ke box seperti itu. Untuk harga saat ini ditahan di moving average 20-nya ya, teman-teman. Untuk supportnya apabila kita menggunakan support dari Fibonacci adalah masih di 62 ya untuk support Fibonacci-nya. Kalau resistannya adalah di 6324. Sedangkan kalau teman-teman saat ini menggunakan moving average 20 untuk support, maka supportnya ya saat ini tepat di moving average 20-nya atau di 6294. Ya saat ini sedikit di atas support. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya di sekitar tanggal 17 juga ada rejection atau mantul dari support seperti itu. Saya akan lanjutkan analisa ke saham-saham teman-teman ya. Baik teman, ini untuk saham pertama adalah IMTK. Untuk IMTK secara monthly seperti ini teman-teman, uptrend ya. Kemudian kalau kita lihat secara weekly ya juga uptrend sekali. Teman-teman lihat untuk jarak antara moving average 20 untuk weekly dengan jarak moving average 5-nya sangat jauh. Berarti trennya ini berlari sangat kencang untuk MTK ya, secara weekly seperti itu. Kita akan lihat secara daily. Kalau secara daily di area-area ini teman-teman, di area ini adalah area momentumnya kuat ya, area pergerakannya istilahnya apa ya, pergerakannya moving average-nya ini lebar sekali, jadi trennya kuat sekali di area sini. Kemudian di sini kan hampir pullback dia. Di sini juga dia bersandar lah, istilahnya harganya bersandar seperti itu. Ya, secara rutin memang satu saham tuh kalau berlari dia perlu bersandar ya teman-teman. Seperti ini juga konsolidasi di harga MA5 dan MA20 seperti itu. Jadi ketika satu waktu mereka saham-saham ini akan melakukan konsolidasi seperti ini, tapi satu waktu lari lagi seperti itu. Model-model untuk MTK ya seperti ini, dia masih bullishnya masih kuat ya. Bullishnya masih kuat, cuman teman-teman perhatikan di dalam setiap kenaikan saham itu pasti ada masa-masanya dia istirahat. Jadi masa-masa istirahat adalah ya paling mudah adalah dilihat ketika harganya saling membentuk apa istilahnya nilai atau space yang rapat seperti ini, harganya tidak kemana-mana, konsolidasi. Jadi setiap habis naik konsolidasi. Setiap habis naik konsolidasi mendekati MA20-nya seperti itu memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa masuk ketika harganya sedang pause sejenak seperti itu. Ketika harganya sejenak berhenti seperti itu, teman-teman bisa manfaatin untuk entry seperti itu. Kalau entry, perhatikan jangan langsung banyak karena ini ya untuk money management, jadi kita masuk secara bertahap aja seperti itu di area-area pullback-nya seperti itu. Untuk saat ini untuk harga dari MTK itu dia untuk supportnya itu kalau kita gunakan sekumpulan candle-nya itu sebenarnya supportnya di 2150 yang paling dekat, yang paling mudah kita gunakan. Support resistan tertingginya tentu di titik tertinggi pada tanggal 16 Maret yaitu di tanggal 16 Maret itu dinilai 2470 ya. 2470 itu sekarang tinggal sedikit aja karena saat ini di 2380, tinggal sekitar 100 poin lagi. Nah, seperti itu.
Jadi untuk hari ini memang untuk EMTK tuh dia tepat berada di support tadi pagi, tapi terus opening langsung lari teman-teman ya. Seperti itu, ini adalah untuk EMTK. Jadi teman-teman mudah-mudah fokus saja seperti ini, karena kalau dia konsolidasi biasanya setelah itu ya kecenderungannya adalah breakout seperti itu. Breakout bisa, breakdown bisa. Yang perlu diperhatikan adalah apabila breakdown ya biasanya akan mencari support bawahnya gitu. Kalau support saat ini di kumpulan di sini di 2170, kalau breakdown support bawahnya kan banyak ini. Bagusnya adalah ketika bergerak seperti ini, pergerakannya tetap ada fase-fase pause atau fase-fase istirahat. Nah, ini fase-fase pause ini bisa digunakan untuk support. Beda kan kalau satu saham naik tanpa jeda sama sekali, itu kenaikannya rapuh seperti itu karena tidak ada yang namanya pause sejenak, tidak ada yang namanya konsolidasi. Kalau kita lihat di monthly-nya untuk MTK kan seperti ini teman-teman ya. Ini all time high. Jadi ya kalau ditanya targetnya ke berapa ya yang nggak ada target, namanya saham all time high kan cenderung akan naik terus seperti itu. Kalau model-model seperti ini ya modelnya adalah kalau mau trading adalah buy on weakness. Jadi buy on weakness, weaknessnya di mana ya? Weaknessnya di area-area pullbacknya. Pullbacknya ya di area-area ya istirahatlah seperti ini, area-area kumpulnya seperti ini, area konsolidasi seperti ini, area-area support itu bisa kita gunakan untuk masuk ya teman-teman. Oke, kemudian SAME teman-teman ya. Untuk SAME ini saya buka di chart monthly, teman-teman lihat. Saat ini pergerakannya ya dari tren turun yang saya tarik ini. Tren turun ini tren bulanan ya. Kemudian untuk SAME udah lari ke atas tuh dari sekitar 62 itu di bulan Juli sampai lewati beberapa resistan ya. Ini 23, 38, 50, 61. Dan saat ini sudah berada di 76 retracement atau di support di 459 ya. Untuk harga closing hari ini adalah di 468. Untuk resistannya adalah di nilai 100 atau di 582. Ini adalah kalau saya menggunakan data monthly. Di weekly sebenarnya sama juga teman-teman ya. Teman-teman bisa tarik juga Fibonacci-nya sama juga, tidak beda. Seperti ini. Jadi saya tunjukkan untuk yang weekly. Ya, seperti ini kan. Jadi untuk resistannya masih sama. Dan untuk di weekly ini, untuk SAME itu baru 2 minggu. Baru 2 minggu bermain confirmed di atas MA 200-nya. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan chart weekly, ini saat ini SAME ini sangat menarik karena dia udah 2 minggu ini berada di atas moving average 200, dimana kita tahu moving average 200 itu adalah satu moving average yang penting karena di atas moving average 200 itu adalah area bull, sedang di bawah moving average 200 itu adalah area bearish seperti itu. Jadi ini penting sekali kita perhatikan. Di atas 407 itu SAME adalah buying side atau modenya kita adalah beli. Jadi kalau di atas 400-an SAME bisa kuat di atas itu kan di atas moving average 200 ya. Kalau SAME turun ya mode bagi saya adalah buy on weakness untuk SAME. Kita lihat di chart daily. Nah, daily-nya nggak begitu kelihatan ya karena ini data saya mentok sampai sekitar tahun 2019 saja ya. Keterbatasan di OLT saya. Tapi kita bisa gunakan data yang weekly yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk SAME ini untuk saya adalah buy on weakness. Saya masih pegang barang ya, saya biarkan aja. Memang barangnya volatil seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk saham ketiga adalah DOIT teman-teman. DOIT bagus sekali. DOIT bagus sekali teman-temannya saat ini. DOIT itu berhasil menembus resistan 76,4 retracement atau di 420. DOIT hari ini closing di 438 atau naik 26 poin. Saya tadi nambah lagi karena DOIT
berhasil menembus resistan ya. Di sini di 420, di sini ada titik rejection yang berhasil ditembus juga. Untuk selanjutnya ini DOID ini adalah akan berhadapan dengan resistan di 465, untuk support ya di 420. Kita akan lihat untuk targetnya DOID ini di sekitar 580 teman-teman ya. Di 580 adalah untuk target kenaikan dari DOID. Kita lihat untuk weekly, DOID ini ada banyak ini ya teman-teman, ada banyak resistan. Tadi yang kita lihat adalah hanya daily. Kalau dari weekly teman-teman bisa menggunakan titik ini ya, sekitar 467 adalah titik 100 retracement turunnya ya. Kemudian kalau di moving average terdekat tuh di 200, tuh di 553. Tadi target kita adalah di 580. Jadi untuk DOID ini kalau dia kuat di 550 itu terbuka peluang sekali untuk ke target 580 teman-teman ya. Kalau dia bermain di atas 550 itu artinya DOID ini dia masuk di weekly-nya, dia masuk di area bullish area ya. Bullish area di MA 20. Coba kalau saya tarik Fibonacci dari tren turun ini ya teman-teman. Ini kita lihat, nah seperti ini ya. Jadi kalau di sini saya besarkan biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah ini di area sini teman-teman 550 ini adalah moving average 200 weekly. Jadi ini penting kalau DOID udah tembus 475, 550 itu penting karena itu adalah sekitar nilai moving average 200 untuk weekly. Untuk targetnya di, oh ini saya tarikannya kurang dikit ya, kurang turun. Targetnya di 580 dulu ya. Setelah dia 550 maka target 161 di 580 di sini. Di 580 tuh di sini teman-teman ya. Ini titik pentingnya untuk DOID dulu 464, 470-an, kemudian 550 dan 580. Itu adalah untuk DOID. Saya suka sekali ini barang, saya tadi nambah lagi. Oke, selanjutnya TPIA teman-teman ya. Oke teman-teman, ini TPIA dalam monthly bagus, dalam weekly masih bagus, dan dalam daily-nya juga bagus teman-teman ya. Ini kan biasanya saya analisa barengan. TPIA, TKIM, INKP, BRPT itu biasanya saya analisa barengan. Untuk BRPT sepertinya masih di tempat, TKIM, INKP masih di bawah. Nah untuk TPIA ini memang pergerakannya beda teman-teman ya. Ini kalau TPIA ini kalau udah bergerak biasanya slow, maksudnya bergeraknya itu pelan tapi pasti seperti itu ya. Kalau kita lihat untuk TPIA ini, saat ini TPIA itu sudah berhasil di atas 76%, 76,4 retracement atau berhasil di atas menembus resist 10.800-an itu sekitar 4 hari yang lalu dan kuat bertahan di situ ya. Jadi modelnya TPIA ini memang kalau dia sudah berlari itu dia biasanya tidak mudah berhenti seperti itu. Walaupun kenaikannya tidak kenceng, ya seperti yang teman-teman lihat nih di chart ini kan naiknya pelan tapi mendaki terus seperti itu. Jadi tipikalnya memang ini bukan untuk trading cepat tapi untuk buy and hold. Ini adalah untuk TPIA. Nah TPIA itu titik pentingnya saat ini adalah di 12.000, di 11.350 titik penting teman-teman. Itu titik high-nya. Sebentar saya sesuaikan dulu. Ya di sini di 11.350 itu adalah titik penting. 11.350 itu di retracement 100. Nah, apabila untuk TPIA ini berhasil menembus 11.350, maka titik penting selanjutnya yang bisa menjadi target adalah di 12.600. Oke teman-teman, untuk TPIA saya tambahkan di ini teman-teman ya, di indikatornya
Ya, sebenarnya udah sejak dia bisa break di 61 itu momentumnya udah bermain di atas 0 ya. Demikian pula untuk MACD-nya juga bermain di atas 0. Ini MACD-nya di atas 0 itu berarti kecenderungannya memang kuat ya teman-teman. Dan momentumnya juga saat ini nilainya itu jauh di atas 100. Jadi ini niat sekali ini barang untuk bergerak. MACD-nya juga di atas 100. MACD-nya juga di atas 0 maksud saya seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan analisanya adalah SSIA teman-teman ya. SSIA kita lihat di dalam monthly-nya. Di dalam monthly saat ini harganya itu closing di atas moving average 20 ya, di atas moving average 20. Ini teman-teman saya besarin sebentar. Di atas moving average 20 harganya ini, tetapi masih belum berhasil golden cross ya. MA5 masih belum berhasil golden cross MA20. Di sini teman-teman, ini sebentar lagi akan golden cross MA5 ke 20. Untuk harga saat ini udah di atas moving average 200. Jadi secara weekly, secara monthly ini harga-harga ini sudah di atas moving average 200. Jadi di kotak ini mulai masuk bullish zone untuk monthly ya. Jadi perlu diperhatikan, perlu dicek beberapa kali. Apabila berhasil golden cross MA5 ke 20 di monthly akan sangat bagus sekali. Kalau kita lihat di weekly sekarang ya teman-teman, ini di weekly. Saat ini untuk harga masih di bawah moving average 200 weekly. Untuk harga itu juga masih, untuk harga sudah di atas MA5 dan tepat di MA20, tapi masih di bawah MA200. Jadi masih perlu berjuang ya, masih perlu berjuang untuk tutup di atas 555. Jadi untuk SSIA 555 itu adalah, atau 560 itu adalah harga di moving average weekly, di moving average 200. Itu penting teman-teman ya, karena kalau di atas itu dan kuat beberapa lama berarti SSIA ini masuk fase bullish untuk weekly. Seperti kita lihat SSIA itu beberapa kali sebenarnya berhasil keluar tapi selalu kembali teman-teman. Kenapa bisa selalu kembali seperti itu? Coba kita lihat di indikatornya, ini adalah di weekly. Biasanya indikatornya itu juga terjadi pelemahan seperti itu. Ini kita lihat teman-teman. Nah, di sini kita lihat nih ketika di area sini teman-teman ya. Di area sini itu ada pelemahan di MACD. Sedangkan di area sini ini harganya kok justru naik seperti itu ya. Oke, sebentar saya betulkan dulu. Saya betulkan dulu ya. Nah, jadi di sini ketika indikatornya ini turun, kenapa kok harganya malah naik di sini? Nah, ini kan harganya naik nih. Jadi ini yang namanya divergen teman-teman ya. Ketika satu harga bergerak ke atas tapi indikatornya bergerak turun. Itu sebenarnya satu indikator bahwa tidak inline ya. Pergerakan dari SSIA ini tidak inline. Saya dulu sempat trading SSIA dan cut loss. Kenapa? Karena ya waktu itu saya masuknya breakout ya. Breakout ternyata beberapa hari dia turun. Dan setelah saya cek, ternyata pelemahannya berlanjut. Saya akhirnya keluar saja seperti itu. Ya karena memang pergerakannya sebenarnya momentumnya kurang ya. Secara tren TVM, trennya masih sideways di area sini. Kemudian volumenya juga nggak seberapa besar waktu itu. Dan momentumnya juga kecil, jadi akhirnya saham SSIA ya masih di situ-situ aja. Oke, kita lihat dalam weekly teman-teman, dalam daily teman-teman ya. Oke, sekarang kalau kita melihat satu saham itu, kita melihatnya dalam TVM. Trennya gimana untuk tren dari SSIA ini? Oke, SSIA kan kalau kita lihat di sini sebenarnya mulai area sini teman-teman. Mulai area, sorry saya ambil. Kalau SSIA sebenarnya mulai area ini ya, itu sampai sini sebenarnya bullish ya, sampai sini bullish.
Oke, kenapa? Karena MA5 itu di atas 20 dan di atas 200 itu bullish, area sini bullish sebentar saja. Ya, kemudian area sini bearish, area sini bullish. Ya, kalau saat ini dia masuk lagi ke area bullish ini. Jadi syarat dari bullish, apalagi perfect bullish itu adalah MA5 itu rata-rata 5 hari kerja, 5 hari pergerakan sahamnya itu di atas rata-rata 20 dan di atas rata-rata 200. Jadi hanya yang kotak-kotak ini itu saat dari SSIA ini fase super bullish, perfect bullish seperti itu teman-teman ya. Sisanya seperti ini bullish tapi tidak sempurna seperti itu ya. Bullish tapi tidak sempurna. Ini saya kasih warna lain ya, misalkan kuning. Seperti itu. Ini bullish tidak sempurna gitu. Kenapa? Karena harga MA5-nya di bawah MA20. Tetapi teman-teman, MA200 ini sebenarnya selalu menjaga dari harga-harganya SSIA ya. Terbukti sejak bulan Oktober SSIA ini tidak turun di bawah moving average 200. Sebenarnya nih untuk SSIA sepanjang dia masih di atas MA20 yang ini, sebenarnya sepanjang di atas garis ini terus, maka untuk SSIA ini masuk fase atau masuk area bullish teman-teman ya, area bullish. Area bullish itu sebenarnya kalau ada pelemahan itu kita beli. Cuman kalau kita melihat trennya, sebenarnya trennya ya agak-agak sideways seperti ini ya sabar-sabaran aja. Artinya kalau Anda nggak sabar ya jangan trading seperti ini karena polanya agak lama untuk SSIA ya teman-teman. Untuk tren, oke, saya hapus semua biar enak. Untuk tren saya ulang lagi untuk tren daily teman-teman ya. Untuk tren daily saat ini ya kita lihat ada beberapa titik-titik penting ya. Nah ini satu. Oke, kemudian dari sini kita tarik ke sana. Apakah ada breakout seperti itu? Sebentar. Nah, di sini ada breakout ya, titik penting teman-teman ya. Breakoutnya di MA, ini terjadi golden cross, MA5, golden cross MA20. Dukungan volumenya gimana? Jadi breakout yang pertama, yang kedua dukungan volumenya tinggi. Nah, kemudian karena harganya naik, maka saat ini untuk momentumnya baru beranjak di atas 0. Jadi apa artinya Pak? Kalau di sistem saya itu kalau momentumnya baru bermain di atas 0 ini baru menunjukkan niat. Baru menunjukkan niat. Nah nanti baru niatnya baru terasa lagi sebenarnya kalau untuk SSIA ini berhasil di 100. Seperti itu. Nah untuk MACD-nya saat ini juga sudah menunjukkan niat karena udah bermain di atas 0. Seperti itu. Tapi kita lihat sejarahnya SSIA apakah pernah bermain di atas 0? Kita lihat ternyata SSIA ini jarang sekali bermain di atas 0 momentumnya, di atas 100 maksud saya. Momentumnya tidak pernah besar-besar amat, jadi ini aja yang besar. Jadi selama pergerakan dari bulan apa ini? Dari bulan Juni itu juga nggak pernah momentumnya di atas 100. Jadi saran saya sih sepanjang dia momentumnya masih belum kuat, teman-teman trading saja, jangan hold dulu karena ini barang kalau momentumnya udah habis dia turun lagi seperti itu ya. Saya sudah cukup hafal untuk pergerakan saham ini. Oke, kita lihat apakah ada informasi penting untuk SSIA. Oh ya, SSIA hari ini ada asing masuk besar sekali teman-teman. Ini bisa menjadi ini aja informasi tambahan bagi teman-teman yang suka trading SSIA. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham BBKP ya teman-teman. Nih BBKP teman-teman silakan lihat di sini sebenarnya menarik teman-teman dari tanggal 16 kemarin ya. Sebenarnya asingnya tuh banyak masuk teman-teman, banyak masuk. Ya harganya tapi ya harganya ini yang bikin nggak sabar ya, apalagi sekarang turun di 505. Saya udah jual teman-teman, saya udah jual. Kita lihat nih, saya udah jual udah cut loss lah saya seperti itu, udah masuk ke SAME. Secara ini udah keganti ya, ruginya di BBKP udah keganti. Saya udah cut and switch seperti itu. Nah kita lihat untuk hari ini low-nya di 505. Kita akan lihat chartnya
untuk BBKP teman-teman ya, BBKP. Ini permintaan teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Nah, sekarang dari sini teman-teman. Kita lihat nih cukup lama ya, kita nggak analisa. Nah, ini tren yang saya gunakan untuk analisa BBKP itu dari sini, dari atas ya maksudnya, dari atas sini ke bawah. Nah, kita lihat di dalam tren kenaikan kemarin BBKP gimana gitu loh. Oke. Jadi tren turunnya BBKP adalah ini. Ini tren turunnya ya, di mana ini adalah swing high-nya. Oke. Dan ini adalah swing low-nya. Jadi ini tren turun. Tren turun kan dia retrace-nya ke atas. Ternyata retrace-nya dia hanya sampai 38. Ternyata retrace-nya BBKP ini hanya sampai 38. Kalau retrace-nya hanya sampai 38, ini kan boleh dibilang cuma sampai 38. Overshoot sedikit aja karena dia kembali lagi ke 38. Satu tren turun, kalau reversal naiknya itu hanya sampai 38, itu kecenderungannya dia akan turun. Jadi kecenderungannya dia akan ke bawah. Ya bener aja kan, dia tembus lagi dia di 23 lagi dan akan menguji ke 425 atau di titik low-nya. Itu adalah untuk BBKP. Jadi BBKP untuk support dia ada di, kalau Fibonacci ya, kita gunakan Fibonacci, adalah supportnya ada di 425. Resistannya kembali di 525. Nah pertanyaannya, di sini kita lihat nih, candle-nya di 425 ini ada apa? Ada something yang bisa menceritakan ke kita nggak? Oke, kita lihat di sini ternyata demand-nya ada di sini teman-teman. Demand-nya ada di area sini. Ya, kita lihat lagi di bawahnya, ada nggak demand yang lebih kuat Pak? Ya ada di sini. Jadi untuk BBKP 425 supportnya kemungkinan lagi kalau ini ya di sini nih, di bawah-bawah ini. Tapi kok bulinya beli terus ya seperti itu. Ya, bisa jadi kan tujuannya beda dengan kita. Kalau kita beli untuk trading jangka pendek, kalau buli mungkin untuk akumulasi jangka panjang ya teman-teman. Sekali lagi kalau proses akumulasi itu bisa tidak dalam waktu singkat itu ya teman-teman, bisa dalam waktu yang panjang seperti itu. Jadi teman-teman mesti perhatikan juga tradingnya big fund seperti itu beda sama trader cepat seperti kita yang mungkin memegang barang aja 3 hari aja udah nggak kuat ya kalau minus. Kalau kita lihat saham-saham tertentu yang diakumulasi itu kadang kalau semakin turun itu akumulasi semakin besar karena mungkin para big fund, para investment itu sudah melakukan analisa bahwa harga wajar satu saham itu di titik sekian. Nah, kalau belum masuk ke titik tersebut, maka juga belum tentu mereka akan mau membeli dalam jumlah besar seperti itu. Oke teman-teman, saham selanjutnya adalah PTBA teman-teman ya. Ini kalau PTBA kalau saya gunakan tren dari ini, dari swing low ini di 1937 di sini ya. Ini swing low-nya. Ya di titik ini teman-teman, sebentar saya ambil penggambarnya. Di titik ini teman-teman, ini swing low-nya, kemudian swing high-nya di sini. Nah, terus dia terkoreksi ke 38, naik lagi. Nah, tidak kuat di 38, dia turun ke 61. 61 dia kalau tren naik ini koreksinya sampai 61, maka kenaikannya adalah sampai ke 38 target minimal. Tercapai nggak? Tercapai seperti itu. Jadi sekali lagi di dalam ilmu Fibonacci, satu tren naik ketika dia koreksi ke 23, 38, mantul lagi. Ketika di 38 nggak kuat, maka tujuannya adalah ke 61. 61 tepat sekali teman-teman di sini. 61 kalau mantul dari 61, maka kalau mantul ke atas maka targetnya minimal di 38 udah tercapai. Dan saat ini untuk kalau kita gunakan tren ini, maka support dari PTBA itu ada di 2700 teman-teman, di 2700. Sedangkan resistannya ada di 2890. Oke, apabila kita gunakan ini teman-teman, tren satunya untuk mencari resistan naiknya, oke, bisa juga kita gunakan di sini teman-teman. Oke, sebentar saya tarikkan gambarnya. Ya, saat ini
hampir sama sih bentuknya. Jadi saat ini untuk PTBA itu untuk support ada di 27 karena dia saat ini kenaikannya di sini ya teman-teman. Saat ini karena dia di 50 dia tidak berhasil tutup. Jadi 50 yang jadi resistan beberapa kali. Ini titik 50 dari resistan 50 maksud saya. Nah, ini kan tren turunnya kan ini. Nah, ini. Kemudian dia kan dari tren turun itu dia kan reversal atau retrace ya ke atas. Oke, saya gambarkan dulu. Nah, retrace ke atas, resistannya adalah di 23, 38, 50. 50 itu udah dites 1, 2, 3 itu dari tanggal 3 Maret. Sudah dites 3 kali dan hari ini udah testing bahkan sempat ke 61 atau di 2870 tetapi closingnya turun teman-teman. Untuk PTBA saat ini closingnya di 2770 atau 100 poin lebih rendah dari saat PTBA high-nya hari ini. Nah, kita lihat ya, kita lihat apakah ada reratanya dinilai berapa rata harga hari ini. Untuk closingnya 2770 kita lihat PTBA 2770 average-nya 28 teman-teman, 2815. Jadi sebenarnya masih banyak yang pegang di atas 2800. Kalau seperti ini ada kemungkinan ya berarti tadi orang pada take profit gitu loh. Nah, kita lihat 28 resistannya di sini tadi berapa? Resistannya adalah di 2880. Kita lihat di sini apakah ada yang take profit di area situ. Nah, di sini mulai dari 28 ke atas tuh banyak yang jual teman-teman di area situ. Jadi memang kemungkinan kemungkinan orang melakukan trading dulu. Jadi ketika berada di resistan, orang akan menjual dulu baru kemudian akan dipungut di support. Kita lihat dengan menggunakan OLT satunya apakah kelihatan. Oke teman-teman, ini OLT satunya yang saya gunakan untuk melihat harganya ya. Harganya itu peta harganya di berapa. Itu kita lihat dulu tadi PTBA ya, jangan sampai keliru saham lain. Kita masukkan dulu PTBA. Oke, PTBA teman-teman. Nah, ini opening tadi kalau dilihat nih, opening tuh 2870 terus turun. Artinya orang-orang banyak jual pada saat dia lari teman-teman. Lari sekitar 25 menit pertama orang banyak jual di 2870. Kita lihat nih. Di 2870 buy at over nih banyak. Nah, teman-teman. Kalau dilihat di atas 2820 sampai 2860 justru orang-orang itu banyak buy at over. Jadi banyak yang hajar kanan teman-teman untuk PTBA. Banyak yang hajar kanan untuk PTBA. Entah saya nggak tahu apakah karena mungkin harga batubara lagi naik, apakah karena Adaro, ITMG juga naik, orang cenderung batubara naik, saham Adaro naik, kemudian ITMG naik, sinyalnya bagus. Saya mau merem beli PTBA seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika market open orang euforia takut kehilangan PTBA, makanya beli di atas seperti itu. Nah, pesan dari saya nih, kalau market open itu sebaiknya jangan hajar kanan. Karena market open tuh sekitar 30 menit sampai 1 jam tuh biasanya para day trade yang kemarin sore beli barang itu mereka ada juga yang modelnya mereka akan jual di 30 menit pertama. Seperti itu. Jadi usahakan harganya stabil dulu baru teman-teman ambil. Nah, kalau misalkan teman-teman ngambil nih di 2850 sampai 2880 ya, di sekitaran menit-menit 30-20 menit pertama itu kan jadi gimana ya, karena closingnya aja kan hari ini di 2770 gitu. Lebih baik kalau
Opening kalau bagi saya itu hanya untuk sell dan kemudian untuk memungut barang itu ketika mendekati closing saja seperti itu. Atau misalkan teman-teman mau nekat seperti itu bisa, tetapi gunakanlah multi layer entry. Jadi membelinya tidak di satu harga. Kalau kita lihat sih oke banget teman-teman ya. Secara chart saat ini moving average 5 di atas moving average 20 dan di atas 200. Ini untuk data asing untuk PTBA teman-teman ya. Seperti ini data asingnya. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya. Oke, saya lanjutkan saham Adaro. Adaro kemarin saya bahas, hari ini saya bahas lagi. Oke, nggak apa-apa. Adaro hari ini ternyata belum berhasil ya. Belum berhasil menembus resistan 38. Udah dites sih teman-teman, udah dites. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, nah di pas di kuning ini kalau kita tarik ternyata di sini juga ada rejection. Rejection yang jadi support. Nah, karena support itu posisinya dia di atas waktu itu dan sekarang posisinya di bawah, maka hari ini ada dua resistan teman-teman. Resistan dari sini itu adalah resistan di retracement 38 yaitu di 1330 dan juga ada resistan dari rejection di sini. Rejection candle-nya di sini. Itu di sekitar 1340-an. 1340-an. Itu tepat sekali disentuh hari ini dan closingnya adalah turun. Jadi untuk Adaro bagus sekali sebenarnya. Bentuknya sebenarnya bagus sekali. Sudah testing di 38 namun demikian tidak berhasil. Kita lihat dulu secara volume apakah kurang dorongan hari ini. Memang dorongan volume itu yang tinggi adalah kemarin ya. Kita bicara kualitas satu saham itu kita gunakan 3 hal yaitu TVM, trend, volume, momentum. Secara tren gimana? Secara tren bagus, berangkat dari dasar sudah berhadapan langsung face to face dengan retracement 38. Secara momentum secara volume gimana? Volume bagus, tapi kemarin volumenya bagus dan hari ini volumenya ini aja. Volumenya hari ini biasa aja karena di bawah moving average 200 untuk volume aja. Kalau kemarin memang volumenya tinggi. Kalau secara TVM, secara momentumnya sebenarnya per kemarin itu sudah bermain di atas 100. Niatnya udah mulai lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman lihat nih di sini. Di area ini ada sempat sehari untuk momentumnya naik di atas 100 terus kemudian turun ya. Di sini untuk bentuknya adalah sideways lagi beberapa hari, tapi kemudian ya ketika harganya naik tinggi, ini bisa dilihat momentumnya langsung tinggi seperti ini ya. Nah, seperti ini fasenya Adaro berlari kencang. Ini ada volumenya juga kencang, teman-teman. Volume juga kencang. Ini volume, momentum, volume dan harganya juga harganya naik terus diikuti kenaikan volume momentum ya. Nih yang di sini nih, nah ini itu adalah update saya untuk Adaro. Oke teman-teman, saya tambahin updatean untuk Adaro ya teman-teman. Ini penting untuk teman-teman ya, kalau kita lihat intraday-nya Adaro nih teman-teman nih, dari opening itu sampai di 23, menit 23 itu dia sampai puncak tapi terus turun. Ini persis sekali dengan pergerakannya saham yang tadi, yang ITMG ya. Yang saham sebelumnya, yang PTBA teman-teman, sama dengan PTBA. Artinya apa? Artinya kalau satu saham itu sedang berlari, usahakan teman-teman jangan membelinya di 30 menit pertama. Karena itu di situ rata-rata banyak one day trader. Ya, trader yang beli kemarin sore itu jualnya di 30 menit pertama. Itu penting sekali ya, teman-teman. Ini bisa kelihatan datanya dari intraday. Teman-teman lihat intraday-nya ini bahwa untuk tadi PTBA dan Adaro itu kenaikan tertingginya hanya sampai 20 menit. Di 23 menit berikutnya turun.
Sekarang bayangin kalau teman-teman nih ajar kanan Adaro di 1340. Padahal sorenya untuk Adaro harganya 1285. Selisih berapa poin itu? Jadi lebih baik kalau membeli itu adalah paling tidak setelah 1 jam pertama. Saya udah cukup pengalaman, udah nggak mau lagi beli di opening karena kebanyakan hasilnya adalah seperti ini ya, kempes seperti itu. Jadi lebih baik sabar dulu saja seperti itu kalau mau beli. Memang kita ya kadang nggak tahu ya, sudah di secara sinyal udah sangat bagus sekali. Mungkin marketnya tiba-tiba balik, tiba-tiba regional turun dalam seperti itu. Orang-orang juga akhirnya ya udahlah, amankan dulu, take profit dulu atau keluar dulu seperti itu. Oke, bahasan saya selanjutnya adalah INTP teman-teman ya. INTP ini kita lihat dulu dari monthly. Dari monthly untuk harga INTP masih di bawah MA 200. Ya, MA 5 ya, saat ini harga di atas MA 5 tapi masih di bawah MA 200, masih di bawah MA 20. Jadi secara harga belum masuk bull area. Baru akan masuk bull area apabila untuk INTP itu kuat bisa di 14.170-an, 14.170-an. Cara tren ini masih tren monthly-nya masih turun lah seperti itu. Kita lihat dulu di weekly sekarang. Di weekly teman-teman bisa lihat juga masih di bawah bearish zone, masih di bawah MA ini teman-teman, MA 200 ini. Baru kalau dia bermain di 17.250 itu baru masuk yang namanya fase bullish weekly. Ya memang harga ini akan kalau naik terus nih akan segera golden cross di area 14.70 itu secara weekly. Sekarang kita bukan trader weekly, kita adalah trader harian. Kita akan analisa di chart harian. Ya seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Oke, umumnya saham bergerak itu adalah bulan Oktober. Jadi ini juga bisa sekaligus teman-teman hafalin, satu saham itu biasanya memiliki siklus pergerakan. Bulan-bulan yang sangat membosankan untuk trading itu juga ada. Nah, bulan-bulan di mana kita bisa earning lebih mudah, contohnya itu di bulan Oktober. Biasanya tren juga bisa kita tarik dari situ. Kalau kita lihat di sini, ini mulai bulan ini adalah bullish. Ya, mulai bulan ini adalah bullish dan perfect bullish di sini. Yang perfect bullishnya di sini saya tambahin. Nah, perfect bullishnya warnanya saya kasih warna beda. Nah, di sini untuk INTP perfect bullish yang oranye, yang kuning hanya bullish saja. Tetapi ternyata bullishnya super bullishnya, perfect bullishnya hanya sampai bulan Januari akhir karena di area ini sudah mulai turun. Ya, kita akan hapus dulu. Nah, untuk INTP ternyata MA 200 ya, MA 200 nih bisa menjadi penjaga harganya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di video saya udah saya bahas the power of MA 200. Itu penting sekali karena banyak trader yang akan tertarik kalau satu saham itu bermainnya di atas MA 200. MA 200 support kuat. Nah, ini buktinya dari sini ada rejection beberapa kali dari pergerakan harga INTP. Oke, saya akan hapus dulu untuk saya melakukan analisa resistannya teman-teman ya. Oke, kita lihat di dalam tren turunnya ini, kita lihat titik, kita akan cari titik resistnya. Ya, kita tren-tren singkat aja teman-teman. Nah, kalau di sini untuk pergerakan dari INTP itu, ya dia di dalam tren turun ini, ya dia di dalam tren turun ini, ternyata sebenarnya dia udah testing di 23 retracement atau di kan di titik dasarnya dia adalah di 12.285. Ternyata udah bergerak ke 13.150 atau retracement 23. Bahkan sempat sampai ke retracement 38. Nah,
38 kembali lagi turun ke bawah, bahkan hampir ke base-nya lagi, dan testing lagi 38. Dalam pergerakan ini untuk INTP itu testing retracement 38 itu 2 kali. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Disimpulkan adalah confirmed trader belum masuk di INTP. Kenapa? Sering saya sampaikan bahwa area 38 sampai 50 itu area confirm. Jadi kalau satu saham berhasil confirm di situ, orang akan masuk 38 sampai 50. Kalau nggak kuat di situ, orang nggak masuk dulu. Atau area itu bisa menjadi titik penting untuk take profit. Yaitu oleh siapa? Yaitu oleh orang-orang yang masuk di bawah di retracement nolnya. Atau siapa? Atau mereka para spekulatif buyer yang sudah melakukan spekulatif buy di bawah. Jadi namanya selepas bulan Januari itu untuk trading kan tidak bisa terlalu trending. Jadi modenya adalah mode trading. Artinya ya seperti ini, seperti yang saya gambarkan ini dari base pergerakannya short term hanya biasanya sampai di 38. Itu biasa dilakukan oleh para traders yang sifatnya spekulatif buy. Dia masuk di base bawah, jual di resistan-resistan di atasnya. Resistannya ada bisa di 23, bisa di 38 seperti itu. Itu update saya untuk INTP. Oke teman-teman, saham selanjutnya adalah SMGR teman-teman ya. SMGR saya cek dulu dari monthly. Seperti yang teman-teman lihat harga masih di bawah MA 200. Tapi untuk harga ini, harga saat ini sudah di atas MA 5 dan 20. Ini sudah membaik, cuman ada satu resist kuat di 12890. 12890 titik penting itu MA monthly 200 ya. Sedangkan untuk harga weekly sudah lebih baik teman-teman ya, lebih baik karena sudah bermain di atas MA 200 untuk weekly. Walaupun harganya saat ini belum berhasil golden cross MA 5 ke 20. Belum berhasil golden cross, beberapa hari lagi baru mungkin akan golden cross. Nah, kita lihat sekarang di daily. Nah, untuk daily kita simple aja. Kita simple saja untuk menganalisa pergerakan sahamnya SMGR. Untuk SMGR masuk fase bullish di sini ya. Sampai di sini aja bullish. Jadi di sini aja bullish karena dari sini MA5 di atas 20, di atas 200, oke. Ya, terus di sini turun. Di area ini turun ya, area ini turun bahkan hampir masuk ke MA 200. Sekali lagi MA 200 penting, banyak terjadi rejection di area itu. Jadi kalau misalkan nih harga bergerak naik seperti ini, kalau misalkan harganya bergerak naik seperti ini teman-teman ya. Nah, ini naik ke sini. Nah, terus kemudian ini kan terjadi dead cross turun. Para trader MA 200 pasti udah positioning di sini teman-teman, positioning di sini dan sekarang harganya udah naik. Positioningnya di 10 ribuan dan sekarang 12 ribuan ya. Itu dari bulan Februari tanggal 20. Nah, sekarang kita akan lihat kalau resistannya dari SMGR tuh di berapa. Kita lihat nih. Jadi untuk SMGR nih, udah bagus sih pergerakannya, dia udah berhasil menembus MA, dia udah berhasil menembus moving average 23, udah berhasil menembus retracement 23, itu di 10.600, kemudian retracement 38 di 11.130, kemudian berhasil tembus 50 di 11.500, perkiraan saja teman-teman ya. Dan saat ini berhadapan langsung dengan resistan 61, retracement itu di 11.835. 11.835 nih teman-teman silakan lihat. Saat ini untuk resistan di 11.500. Untuk support ada di 11.500 supportnya dan resistannya ada di 11.800. Baik demikian dari saya Surya MS Trade Investment. Saya rasa cukup ya. Ini udah 10 saham.
Apabila memungkinkan nanti saya update mungkin di channel satunya teman-teman ya, channel di Komentator Saham. Saya minta tolong teman-teman untuk subscribe juga channel saya satunya, Komentator Saham, supaya channel itu bisa segera di atas 1000 lah, seperti itu subscribernya. Saya akan isi juga dengan konten-konten yang menarik seputar trading saham juga. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.